Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya. Masih seputar dunia pendidikan ya, khususnya di SMK. Kali ini saya akan membahas tentang RPP Bapak dan Ibu ya. RPP pada kurikulum prototype itu dinamakan modul ajar. Apa itu modul ajar? Kita akan coba lihat informasinya. Ini saya ambil dari surat edaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi pertanggal 25 Juli 2021 tentang surat edaran pembelajaran pada program SMK Pusat Keunggulan. Yang mana untuk SMK Pusat Keunggulan menggunakan kurikulum paradigma baru atau kurikulum prototype atau bahkan sekolah-sekolah yang memang belum masuk ke SMK Pusat Keunggulan itu yang menggunakan kurikulum prototype itu untuk RPP-nya dinamakan modul ajar. Kalau di kurikulum 2013 kita mengenal RPP, kalau di kurikulum prototype atau paradigma baru namanya adalah modul ajar. Di sini kita bisa lihat untuk modul ajar itu apa yang dimaksud dengan modul ajar. Di sini kita bisa lihat penjelasannya Bapak dan Ibu. Untuk modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar sebagai implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran. Modul ajar dikembangkan berdasarkan alur dan tujuan pembelajaran. Satuan pendidikan dapat menyusun, membuat, memilih, dan memodifikasi modul ajar sesuai dengan karakteristik daerah, satuan pendidik, dan peserta didik. Ketentuan lebih lanjut mengenai alur dan tujuan pembelajaran, serta pengembangan modul ajar diatur dalam panduan yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan. Bapak dan Ibu, kali ini saya akan sampaikan kira-kira komponen modul ajar apa saja yang ada di kurikulum paradigma baru atau kurikulum prototype. Mari kita simak satu-satu. Yang pertama adalah informasi umum, ya. Yang kedua adalah komponen inti, yang ketiga adalah lampiran. Ini adalah 3 komponen utama dari modul ajar, ya, atau yang sering kita kenal sebagai RPP kalau di Kurtilas. Kalau di kurikulum prototype namanya adalah modul ajar. Kita akan coba simak satu-satu dari masing-masing komponen. Yang pertama adalah komponen informasi umum, itu ada 6. Yang pertama adalah identitas sekolah. Jadi identitas sekolah ini terdiri dari nama penyusun, tentunya adalah guru ya, institusi, tahun disusunnya modul ajar, kemudian ada jenjang sekolah, baik itu SD, SMP, SMA ya, atau SMK, kemudian kelasnya, kemudian adalah alokasi waktu. Ini adalah yang ada di identitas sekolah. Kemudian untuk kompetensi awal itu bisa juga berisi tentang pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Jadi kompetensi awalnya adalah syarat untuk mengikuti kompetensi yang ada di modul ajar ini. Kemudian yang ketiga adalah profil pelajar Pancasila. Ini merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila atau disingkat P3 dapat tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Di dalam modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar tersebut. Berarti nanti untuk 6 dimensi profil pelajar Pancasila saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui beberapa hal ya, misalnya adalah materi atau isi pelajaran, kemudian pedagogik ya atau kegiatan proyek, assessment ya atau penilaian setiap modul ajar yang memuat satu atau beberapa unsur dimensi profil pelajar Pancasila yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat adalah sarana dan prasarana, merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lainnya yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik baik dengan keterbatasan atau kelebihan. Teknologi termasuk sarana prasarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih
lebih dalam dan bermakna. Ini adalah penjelasan terkait sarana prasarana. Kemudian target peserta didik ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah peserta didik reguler atau tipikal umum tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi pembelajaran. Atau yang kedua adalah peserta didik dengan kesulitan belajar memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya, misalnya dengan audio. Memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan konsentrasi, jangka panjang, dan sebagainya. Dan yang ketiga, peserta didik dengan pencapaian tinggi, yaitu mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi atau HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Ini adalah penjelasan terkait dengan target peserta didik. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu adalah model pembelajaran yang digunakan merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh, atau PJJ ya, atau antara keduanya, ya, blended learning. Ini adalah model pembelajaran. Itu adalah 6 kompetensi yang ada di informasi umum beserta penjelasannya. Kemudian yang kedua adalah komponen inti. Jadi komponen inti ada 8 unsur ya. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yaitu harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk assessment ya atau penilaian sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode assessment yang digunakan. Kemudian tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk, baik itu pengetahuan yang berupa fakta dan informasi, dan juga prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran dan penalaran keterampilan, dan kolaboratif dan strategi komunikasi. Itu adalah penjelasan tentang tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu pemahaman bermakna. Apa itu? Yaitu adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kalimat pemahaman bermakna ya. Manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Kemudian yang kedua, makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Itu adalah contoh pemahaman bermakna. Kemudian yang ketiga ada pertanyaan pematik ya Bapak dan Ibu. Pertanyaan pematik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pematik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya pada guru pembelajaran menulis cerpen. Guru dapat mendorong pertanyaan pematik sebagai berikut. Apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Atau jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang akan kamu usulkan? Itu adalah penjelasan terkait dengan pertanyaan pematik. Kemudian yang keempat terkait dengan persiapan pembelajaran. Di sini urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret ya. Disertakan opsi pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Tentunya kebutuhan siswa ya Bapak dan Ibu ya. Langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan meliputi 3 tahap, yakni pendahuluan, inti, dan penutup berbasis metode pembelajaran aktif. Itu adalah kegiatan pembelajaran. Kemudian di sini ada juga assessment ya nomor 6. Assessment digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jenis assessment itu ada 3 ya. Assessment sebelum pembelajaran atau diagnostik. Yang kedua adalah assessment selama proses pembelajaran atau formatif. Dan yang ketiga adalah assessment pada akhir proses pembelajaran atau sumatif. Minimal 3 jenis assessment ini yang nanti akan dituliskan pada komponen inti pada modul ajar. Kemudian bentuk assessment yang bisa dilakukan, yang pertama adalah sikap, meliputi profil pelajar Pancasila, dapat berupa observasi, penilaian diri, kemudian penilaian teman sebaya, anekdotal, dan yang kedua adalah performa, ya, itu bisa meliputi presentasi, kemudian drama, pameran hasil karya, jurnal, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah bentuknya tertulis, ya, tes objektif
berupa esai, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar atau salah. Itu adalah penjelasan terkait dengan assessment. Kemudian yang selanjutnya adalah pengayaan dan remedial. Untuk pengayaan dan remedial adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Itu adalah pengayaan. Kemudian remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Saat merancang kegiatan pengayaan, perlu diperhatikan mengenai diferensiasi. Contohnya lembar belajar ya atau kegiatan yang berbeda dengan kelas. Kemudian di sini ada juga refleksi ya Bapak dan Ibu. Tentunya refleksi ini adalah sesuatu hal yang perlu kita lakukan ya, karena ini memang betul-betul kita bisa mengukur sejauh mana kegiatan pembelajaran kita bermakna. Kemudian masuk ke lampiran Bapak dan Ibu. Di sini ada lembar kerja peserta didik Bapak dan Ibu ya. Jadi dalam lampiran ini ada 4. Yang pertama adalah lembar kerja, yaitu lembar kerja siswa ini ditunjukkan untuk peserta didik ya, bukan guru. Dan dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan, termasuk diberikan peserta didik kepada peserta didik lainnya ya, termasuk peserta didik yang non reguler. Kemudian di situ ada bahan bacaan guru peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pematik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Ini adalah terkait dengan bahan bacaan. Kemudian di situ ada glosarium yang ketiga. Glosarium merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal ya, yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Dan antara adalah daftar pustaka, tentunya ini adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar, ya baik buku, kemudian buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, narasumber, dan sebagainya. Demikian Bapak dan Ibu terkait dengan modul ajar ya pada kurikulum prototype yang dulu kita kenal dengan yang namanya RPP pada kurikulum 2013. Semoga informasi ini dapat menjadikan pencerahan ya Bapak dan Ibu yang mungkin saat ini sedang menerapkan atau akan menerapkan kurikulum prototype. Nama RPP-nya dinamakan modul ajar. Terima kasih Bapak dan Ibu. Jangan lupa klik like, subscribe ya. Tentunya klik loncengnya agar terus mendapatkan informasi-informasi terbaru dari saya pada dunia pendidikan. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.